Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh itu adalah tabungan bagi rakyat. Yang sekarang bahkan yang betina pun dia potong, dan siapa yang bisa menghentikan itu? Kalau kita tidak ada solusi, jumlahnya diperbesar dan harus dibantu. Dan itu harus dilakukan. Dengan demikian baru kita bisa mengendalikan secara keseluruhan. Anda masih menyaksikan Q&A. Nah, tahun ini yang juga, kalau tadi khawatir harga naik, ada banyak yang khawatir juga cutinya tuh kepanjangan begitu nanti jelang hari raya ini. Nah, ini akan ganggu nggak sih Pak Enggar terkait dengan produksi dan sebagainya? Dan banyak juga kan dari asosiasi pengusaha yang sebenarnya protes gitu terkait dengan hal ini. Ya, untuk yang swasta itu yang di akhir dan di awal itu fakultatif. Artinya mereka bisa bekerja dan bank juga masih beroperasi untuk yang cuti massal itu. Kemudian karena saya tahu sebelumnya, maka kita minta kepada seluruh pengusaha untuk sudah bisa mendistribusikan barang-barangnya ada di daerah. Kita khawatir nanti terkena juga dengan traffic, dengan pembatasan dan sebagainya. Saya sampai dengan saat ini dari pantauan dan pengecekan langsung di lapangan, sekali lagi bukan hanya berita, bukan hanya informasi, tapi kita minta untuk melihat dan kita lihat sendiri pada waktu teman-teman turun melakukan rapat koordinasi, itu barang sudah tersedia. Paling tidak selama 1 bulan itu tidak akan ada gangguan dari sisi supply distribusi bahan pokok yang ada di daerah yang masih bisa disimpan. Beras, gula, kemudian minyak goreng segala macam sudah ada di daerah-daerah yang setiap saat bisa di. Oke, jadi sudah dipastikan. Silakan Mbak Bintang. Pak, saya ini punya pertanyaan ya terkait stabilisasi harga dan juga fair trade ya Pak. Tapi kalau kita berkaca kepada sekarang keberhasilan startup perdagangan hortikultura ya. Kalau kita lihat kan sekarang anak muda sudah bikin banyak. Ada namanya regopantes.com, ada 5kilo.com. Dan mereka sudah berhasil menerapkan yang dinamakan fair trade itu. Kan kita inginnya nanti arahnya ke fair trade gitu ya Pak. Jadi petani dan pembeli merasa sama-sama diuntungkan. Yang mereka lakukan itu kan mereka semua memberikan di startupnya mereka itu dan websitenya transparansi semua. Stoknya segini, harganya segini. Kenapa harga segini itu bisa dihasilkan, itu juga diceritakan semuanya. Jadi misalkan yang organik lebih mahal atau cara pertaniannya yang petani ini melakukan yang seperti ini, kalau petani ini masih seperti ini. Nah saya membayangkan bisakah nanti mungkin ke depannya itu diterapkan di pasar-pasar kita, di PD Pasar Jaya atau di pasar-pasar daerah lainnya. Jadi kita pembeli itu merasakan salah satunya juga kita merasa tidak percaya kepada pedagang ya. Masa sih harganya semahal itu, apakah memang harga itu yang fairnya, apakah memang itu terbentuk karena supply-nya tadi atau jalur distribusi. Bisa nggak Pak itu keberhasilan yang jadi sudah, bisnis model yang ada di startup diterapkan ke pasar gitu. Ya, boleh nyambung nggak Pak? Mengingatkan saja dulu kita sampai hafal yang namanya Pasar Angso 2 Jambi, Ciwidey, itu menjadi RRI dulu itu menjadi rujukan kita bahwa harga tomat TW, apalagi tomat gundul. Saya nggak tega mau bilang gundul soalnya ada yang gundul di sini. Itu kan dulu diumumkan ke publik sehingga kita bisa mengikuti harga itu. Dan mungkin bisa dikombin dengan yang diusulkan Mbak Bintang. Masih ini menarik dua-duanya. Jadi ada contoh yang paling bagus adalah di Pontianak. Wali Kota Pontianak membuat aplikasinya dengan sangat sederhana. Setiap hari, setiap pagi dan setiap hari itu bisa diakses pasar harga dari satu pasar dengan pasar lain di seluruh kota Pontianak dengan pedagangnya bahkan. Harga beras di mana, pasar ini berapa dibandingkan dengan berbagai pasar lain. Kami akan kerjasama dengan IKAPI, sebab saya sudah mendapatkan izin hibah aplikasi sistem itu daripada kita berpikir lagi untuk kemudian nanti dengan IKAPI kita dengan pemerintah daerah siapa yang bersedia. Dan rasanya wali kota, bupati pasti mau.
Kalau tidak mau kita tinggal umumkan, dia tidak mau berpihak pada rakyat, begitu saja kan. Ya jadi jangan terpilih lagi. Nah, itu. Nah, jadi setuju sekali, jadi dengan demikian itu sederhana. Aplikasinya sederhana, bisa jalankan, tinggal nanti pasar pun, pedagang pasar itu pasti akan mau. Kalau tidak, nggak didatangi dia. Dan itu berkompetisi, para pedagang juga bisa melihat itu. Memang betul Bu, kalau zaman dulu sesuai petunjuk Bapak Presiden, maka yang di TV setiap hari Menteri Penerangan waktu itu keluar dengan harga itu. Ini kita juga akan menyiapkan, hanya yang menjadi persoalan adalah kontributor kami harus benar-benar merepresentasikan harga. Ini juga kita akan berbicara dengan IKAPI, lebih baik kan IKAPI yang menyuplai daripada kita membuat kontributor, dia telepon tanya, berapa harganya, harga ini sekian. Itu harga di pasar itu pasti terjadi tawar-menawar. Tetapi yang kita mau dapatkan harga real, harga transaksi yang sebenarnya, dari cabai itu, dari bawang itu, semuanya harga real. Itu nanti barangkali dengan aplikasi itu, kemudian juga dengan ini, yang kami akan publikasikan di media elektronik, dan kita sudah pasti bisa dapatkan di Metro TV. Saksikan aja. Oke, Mas Abdul tambahan. Ya, memang optimisme Kemendak ini membawa angin segar buat teman-teman semuanya. Tetapi ini tidak hanya cukup itu, karena ini masanya masih lama, ini baru awal. Pertengahan nanti kalau kita lihat 5 tahun terakhir, harga daging mulai naik tinggi sampai pasca Lebaran dan beberapa komoditas lain. Yang paling penting menurut saya Mbak, yang harus di garis bawahi adalah ini bukan tugas Kementerian Perdagangan saja, ini bukan tugas Kementerian Pertanian saja atau pedagang saja, tidak. Tapi ini tugas bersama, mulai masyarakat, konsumen, termasuk pemerintah daerah mempunyai peran cukup penting untuk menjaga stabilitas pangan. Yang paling penting adalah data. Kalau datanya sudah tahu, data asumsi permintaannya berapa, data produksinya berapa, sebaran wilayah produksinya di mana saja, dan distribusinya terjaga oleh pengawasan yang maksimal, menurut saya ini semua akan kita bisa antisipasi di tahun-tahun yang akan datang. Oke, jadi Mama udah tugasnya Menko tuh Pak Andi nih. Ya. Ini bukan pedagang, itu Menko itu. Mama Apip udah gak khawatir lagi kan kalau harga naik? Masih khawatir juga. Silakan Kang Maman, saya kasih kesempatan untuk catatannya. Silakan. Kerja adalah isi utama dari kehidupan manusia. Dengan bekerja, kata Frans Magni Suseno, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, mendapatkan status di masyarakat, dipandang sebagai warga yang bermanfaat, dan mampu secara kreatif menciptakan dan mengembangkan dirinya. Nah, bagaimana jadinya jika setelah bekerja kebutuhan tidak terpenuhi karena ketiadaan atau kekurangan pasokan akan kebutuhan itu? Tentu bisa mengakibatkan kekecewaan yang sangat. Karenanya negara dituntut berjuang keras sekeras mungkin agar kebutuhan rakyat tetap terpenuhi. Apalagi di hari-hari atau momen-momen tertentu yang terbilang istimewa. Bagi rakyat pokoknya pasokan terpenuhi atau terkendali dari sisi harga. Rakyat kebanyakan tidak mau tahu kalau persoalan pasokan dan pengendalian harga itu memuncak ruwetnya di masa pesta panennya pedagang. Seperti di bulan Syakban, Ramadan, Syawal, Natal, Tahun Baru. Yang sinyal pengendalian harganya adalah harga dan keadaan stok yang dikuasai atau dikendalikan pemerintah. Bukan semata atas dasar estimasi pasokan dibanding permintaan. Jika persediaan pangan aman di bulan Syahrul Jud, bulan kedermawanan di mana pahala dilipat gandakan dan umat Islam banyak bersedekah meringankan beban fakir miskin, termasuk menyedekahkan bahan pangan sebagai bagian dari peningkatan kesalehan, insya Allah Ramadan makin membahagiakan, Lebaran pun sungguh makin menyenangkan. Sekali lagi jika itu terwujud, harga dan stok terkendali, syukur-syukur termasuk di bulan setelahnya, maka mari dengan riang bersama-sama menyanyikan lirik lagu Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Satu kata kunci dari Pak Enggar yang tidak akan pernah saya lupa. Yang tidak lumrah, tidak boleh ditolerir. Betul sekali. Terima kasih Kang Maman, terima kasih para panelis. Dan juga Pak Enggar sudah hadir di acara Q&A dan yang sudah hadir bersama kami. Izin dong. Masih ada pertanyaan? Iya. Kalau tamunya Pak Menteri begini boleh tetap minta selfie nggak? Boleh dong, selfie silakan. Ya. Iya.
Ini adalah kebiasaan yang boleh ditolerir. Minta selfie. Berarti kebiasaan lumrah ini. Kebiasaan lumrah. Ayo, boleh nggak kita sama-sama? Oh, mau pinjam handphone ya? Tentu saya pinjam handphonenya Dini. Izin Pak. Boleh. Iya. Yang jelas memang ini paling benar pakai Oppo F7 kalau mau selfie ya. Dapat semuanya? Dapat ini dapat. Iya Bu, dapat. 1 2. Kang. Oh iya kurang senyum Pak, itu di belakang calo Pak. 1 2. Pak itu Mbah belum? Ya. Aduh lutut saya goyang. Makasih. Terima kasih kepada seluruh panelis. Ini juga tentunya terima kasih kepada Oppo Selfie Expert and Leader. Kita pakai aplikasi. Terima kasih, Q&A akan kembali Rabu pekan depan pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami, Headline News pukul 21 akan hadir sesaat lagi. Dipersembahkan oleh